TV Hijrah Tarusan, media berita dan dakwah, Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat menyaksikan tayangan terbaik dari kami, seputar berita dan dakwah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan Haji Abrar Munanda membuka kegiatan evaluasi pasca pelatihan tentang kerukunan umat beragama yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Padang. Kegiatan tersebut berlangsung pada hari Senin tanggal 12 bulan 7 tahun 2021 bertepat di lokasi Mandua, Kabupaten Pesisir Selatan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan Haji Abrar Munanda dalam arahnya mengucapkan terima kasih terhadap BDK Padang yang selama ini telah memberikan banyak kesempatan bagi jajaran Kementerian Agama setempat untuk mengikuti berbagai diklat keagamaan. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala BDK Padang yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Pak Kasubag TU selama ini telah memprioritaskan Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan berbagai PDWK, ujar Haji Abrar Munanda. Selanjutnya beliau juga menyampaikan permohonan pada BDK Padang agar ke depan dapat meningkatkan berbagai diklat bagi ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Pada kesempatan itu, Haji Abrar Munanda mengingatkan para alumni diklat agar bisa mendedikasikan segala ilmu yang didapat dalam diklat. Kepada kawan-kawan alumni diklat, mari kita sebar luas informasi yang sudah diperbolehkan untuk disampaikan kepada masyarakat. Semoga mereka paham dan dapat mengamalkannya, pungkas Haji Abrar Munanda. Sementara itu, Kepala BDK Padang Dr. Anus Haji Khairul Amani yang diwakili Kasubag TU Chris Bison dalam kata sambutannya mengatakan bahwa evaluasi pasca pelatihan dan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Hal itu menurutnya penting untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut dari diklat yang telah dilakukan. Ujar beliau, kita telah menyelenggarakan pelatihan FKUB beberapa waktu lalu. Atas kegiatan yang sudah dilakukan itu perlu dilakukan EPP. Dengan demikian dapat diketahui efek positif bagi masyarakat, ujar Chris Bison. Kasubag TU BDK Padang Chris Bison pada kesempatan itu juga menyampaikan ucapan maaf Kepala BDK Padang yang tidak dapat hadir. Terlebih dahulu BDK Padang Pak Khairul Amani beliau tidak dapat hadir karena kondisi kesehatan beliau tidak memungkinkan, tegasnya. Kegiatan EPP bagi alumni diklat PKUB tersebut berjalan dengan lancar. Hadir pada kegiatan tersebut Kasubag TU Kemenak Kabupaten Pesisir Selatan Yosef Yuda, Kasih Bimas Haji Firdaus, Kasih PK Pontren Haji Sudirman, Kasih Penmat Haji Sumardi, Kasih Haji Idris, Kasih Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf, Panitia Pelaksanaan dan undangan yang lainnya. Rahman Arman melaporkan dari lokasi. Kalau ini betul-betul sudah dapat efek positif dan manfaatnya luar biasa, ini menjadi acuan bagi kami untuk melakukan perencanaan terkait dengan kegiatan ini. Bukan hanya di sini, tapi efeknya ke daerah yang lain. Di Bainan dan juga di Mandua Selatan ini, kepada Bapak Kasubag beserta tim yang hadir bersama kita hari ini, ibu-ibu tim Balai Diklat juga. Kemudian yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Balai Diklat atas kesediaan meluangkan beberapa kegiatan PDWK di Pesisir Selatan ini. Kalau tidak salah ada 4 kegiatan. Dan mudah-mudahan jika Allah berkenan dengan hasil revisi yang akan datang, akan ada lagi PDWK di Pesisir Selatan. Ini adalah hal yang sangat membanggakan dan sangat bermanfaat bagi kami. Dengan PDWK ini, capaian sebaran peserta diklat akan semakin banyak dibandingkan dengan kegiatan diklat yang reguler yang biasanya dilaksanakan di kantor atau di Balai Diklat Keagamaan di Padang. Hari ini barangkali akan ada evaluasi dari RTL yang telah disusun
ketika akhir kegiatan kediklatan TDWK kita beberapa waktu. Di mana pada hari ini kita diperkenankan hadir di lokal ini dalam rangka evaluasi pasca pelatihan, terkhusus berkaitan dengan pelatihan kerukunan beragama. Analisis untuk kandidat bisa juga dalam bentuk peningkatan kualitas ataupun dalam hal bagaimana kita makin ke depan lebih baik lagi untuk binaan. Akan tetapi Bapak Ibu, pada hari ini kita cukupkan dua informan kunci saja. Yang pertama ini dan yang kedua atas langsung. Evaluasi dari video suara kita terkait keagamaan Padang. Bapak dari WU, ada petunjuk teknis skor yang paling sesuai dengan kondisi pegawai. Skor 1 tidak setuju, 2 kurang setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Mohon jadi perhatian Bapak. Jadi pas kami setelah pulang dari diklat, ada kegiatan dari remaja inovatif, yaitu anggota 50 orang. Ya, langsung kami mengadakan tindak lanjut dari ilmu-ilmu yang diberikan oleh media suara kita terhadap pemuda inovatif tersebut, itu Kendagarian Batu Hampa. Namun saat ini memang secara dokumentasi belum dapat kami menyampaikan, tetapi kesemua bukti-bukti pelaksanaan itu ada tersimpan di draft kami di kantor Pak. Di kantor remaja inovatif tersebut mampu menciptakan kerukunan karena kita adalah mayoritas itu Islam Pak. Jadi katakanlah yang non muslim secara administrasi tidak ada sama sekali di Kabupaten Selatan, dan termasuk di kecamatan mungkin yang bagian utara itu tidak ada. Maka kita lebih memfokuskan adalah kerukunan inter Pak, kita beragama. Apakah bentuk perintah agama di agama kita, apakah dalam pelaksanaan ibadah sering terjadi permasalahan-permasalahan di kalangan pemuda atau remaja. Karena hari ini banyak masuk kajian-kajian yang kajian khusus namanya itu, yang kadang-kala ada menimbulkan diskomunikasi antar kita, inter kita umat beragama, bukan umat beragama, inter kita sesama Islam itu. Perbedaan-perbedaan. Ada yang sifatnya khilafiyah, kadangkala di usia remaja baru mempelajari ilmu, kadangkala saling menyalahkan. Yang lebih fatalnya adalah dia baru belajar, dia mampu menyalahkan teman, bahkan yang ulama-ulama berani dia menyalahkan. Itu sudah mulai berkembang, dan namanya JPPRNI, Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Itu di Pesisir Selatan sudah ada, dan beberapa di kecamatan itu sudah ada terbentuk. Jadi itu salah satunya wadah mereka mencari ilmu. Nah, dan kami juga menyaring juga ada sebagian materi-materi yang tamatan Timur Tengah, di mereka lebih kental kepercayaannya kepada itu Pak. Kalau tersebut orangnya tamatan Arab Saudi, itu lebih dia meyakini keilmuannya ketimbang yang kami mungkin tamat pesantren lokal gitu kan.
Nama saya Herma Hasmita, penyuluh agama fungsional Kecamatan Bayang. Yang sudah saya laksanakan di Kecamatan Bayang adalah saya lakukan di Majelis Taklim. Pada Majelis Taklim yang sudah saya bina, Pak, itu ada 6 Majelis Taklim. Kegiatan yang kami lakukan dalam 1 minggu itu ada 4 kali. Di sana diberikan materi tentang kerukunan umat beragama, atau yang kemarin kita bahas tentang moderasi beragama. Jadi ketika kita memberikan materi tersebut, ada beberapa di antara anggota majelis taklim itu yang kurang memahami. Kita lihat yang kurang memahami itu sesuai dengan tingkat pendidikannya. Jadi kalau di masyarakat itu bermacam-macam model penerimaan masyarakat. Tapi setelah kita memberikan pembahasan tentang moderasi atau kerukunan umat beragama ini, sehingga akhirnya mereka juga bisa memahaminya dengan baik. Soalan fikih mungkaran perbandingan mazhab tentang sejarah Islam, itu mata kuliah yang saya sampaikan. Jadi tentang moderasi agama dari segi fikih itu kan sudah ada, maupun dalam ayat Al-Quran tentang wasatan umat yang di tengah-tengah. Dalam diklat kemarin yang kita pesisir selatan, dari segi kemampuan masyarakat kita, perbedaan mazhab itu dulu agak anarkis. Anarkis maksudnya ketika berbeda pendapat tentang sesuatu hal, maka kita sebagai dai bisa saja ada diundang kembali. Tapi itu kami lakukan sebagai penyuluh agama di Kecamatan Bayang, dan juga mahasiswanya itu rata-rata ustadz di Bayang. Pemahaman itu sudah diberikan sehingga ada sinkronisasi menyampaikan tentang perbedaan pendapat tentang fikih di tengah masyarakat. Kami agak mudah sekarang. Jadi kalau bahas mazhab ini sudah menerima masyarakat banyak. Kalau tentang zakat, tentang ibadah sudah dibahas. Dan kayak Kementerian Agama saya mulai berusaha karena saya di lapangan dengan tokoh-tokoh ini, presentasinya lebih banyak tidak setuju diadakannya FKP di Pesisir Selatan. Terwujud salah satunya adalah forum kerukunan umat beragama. Nah, seperti yang disampaikan oleh teman kami tadi, Pesisir Selatan dan Tanah Datar itu masih belum terbentuk, Pak. Jadi kami berharap ke depan ini masukan untuk Balai Diklat. Diharapkan audien ataupun peserta diklat ke depannya itu bisa dihadirkan dari tokoh masyarakat, apakah itu tokoh agama, tokoh adat, di samping ASN ini, Kemenak. Sampai di Pesisir Selatan itu mungkin bisa terbentuk, akan tetapi dengan catatan diberikan dulu penjelasan kepada masyarakat. Nah, itu Pak. 19. Tapi penyuluh agama non PNS di sini ada 120, mungkin belum semuanya yang bisa mengikuti diklat ini. Tadi saya tertarik juga dengan diklat wakaf. Kata Bapak Kepala Kantor tadi, berwakaf saja kita 1.000 setiap hari. Nah, itu sudah bisa kita membantu warga kita yang miskin.